Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Hidayah Hizbullah. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang yang sangat spesial, yaitu ibu saya sendiri. Beliau adalah seorang pedagang sembako di pasar, dan hari ini kita akan mendengar cerita serta pengalaman beliau dalam menjalankan usaha ini. Boleh diperkenalkan dulu nama sama... Oke. Perkenalkan, nama Kurang saya terdengar. Yanti. Saya ibu dari Arifi. Saya seorang pedagang sembako, bisa dilihat dari backgroundnya. Kali ini Arifi akan memberikan saya pertanyaan tentang seputar perdagangan. Jadi nanti kita lihat pertanyaannya Arifi apa. Saya sebagai media pertanyaannya Arifi siap menjawab. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama berjualan sembako di pasar ini? Sekitar 15 tahun. Iya, jalan 15 tahun. Boleh diceritakan sedikit nggak bagaimana awal mula berjualan sembako? Dulu waktu lulus SMA nggak ada cita-cita kepingin kuliah sih, jadi memilih berdagang karena udah jiwanya mungkin ya, kayak saya lebih suka menghasilkan uang daripada mengeluarkan uang gitu. Jadi dari situ jadi motivasi saya memulai berjualan. Baiklah teman-teman, itulah sekilas tentang ibu saya. Lanjut saja ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, apa saja masalah yang pernah dialami ibu ketika berdagang dalam toko sembako? Mungkin persaingan dagang ya, karena semakin lama itu banyak media untuk berbelanja dari orang-orang. Contohnya aplikasi dan Gojek lah, gampangnya seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar naikin value kita sebagai pedagang biar konsumen itu nggak lari dari kita. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang ibu alami dalam promosi dalam menarik pembeli baru? Banyak ya, mungkin karena saya kan udah berumur juga, jadi kurang kudet lah intinya gitu. Jadi pengalaman berdagang kalau di bidang digital itu minim sekali kalau untuk saya, karena saya itu udah kalah umur sih sama yang muda-muda kayak gini ya, yang lebih paham tentang aplikasi dan sebagainya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala yang ibu alami ketika membeli stok baru? Biasanya yang jadi kendala kalau ada stok baru itu mungkin kita input data di laptop kayak gitu. Kadang kalau terlalu banyak item juga kita pasti ada yang keselip lah gitu, jadi nggak masuk ke laptopnya, ke data. Jadi nanti kalau ada pembeli otomatis harganya nggak keluar kayak gitu. Lanjut, bagaimana pendapat ibu mengenai digitalisasi dalam pemasaran? Nah itu keren karena apa, sekarang eranya digital ya, digitalisasi. Banyak anak muda pintar berdagang dari situ, jadi dapat pelanggannya dari situ. Karena itu kan ibu nyekolahin Arifi di Telkom tujuannya juga gitu, biar bisa bantu pemasaran dagangannya ibu, ayah gitu. Paling nggak dikit banyak lah bisa bantu gitu loh. Baik, selanjutnya, bagaimana pendapat ibu tentang otomatisasi dan bidang logistik untuk mengefisiensi waktu? Kayak pengiriman gitu ya, Kayak misal aplikasi gitu. aplikasi kayak gitu. Ada sih, ibu ikut aplikasi SFG itu ya. Itu juga sangat membantu. Kan apa, untuk kaum muda-mudi yang malas belanja ke pasar gitu ya, dia kan tinggal buka aplikasi, terus tinggal checklist, terus langsung di check out kayak gitu, kan lebih memudahkan pembelanja sih kalau menurut. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat ibu jika ada aplikasi seperti Gojek namun khusus untuk pembelian stok? Jadi seorang pedagang baru yang belum tahu agen untuk membeli stok bisa mencari via aplikasi tersebut, sekaligus mempermudah pedagang. Nah itu kan di poin yang tadi ya, Ya. poin yang sebelumnya tadi itu kan juga menerangkan kelebihannya aplikasi gitu.
ya itu biar kayak orang aku lupa mau belanja apa ya, dia scroll 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 akhirnya ketemu kayak gitu. Itu aplikasi tuh mempermudah belanja sih sebenarnya, cuma karena pelanggan di pasar itu nggak semuanya kaula muda ya yang paham aplikasi gitu, jadi masih belum banyak lah yang menggunakan aplikasi. Jadi cuma bisa membantu beberapa anak muda yang emang males belanja ke pasar gitu, jadi dia belanjanya lewat aplikasi. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu dari ketiga jasa tersebut apa yang bisa mempermudah usaha Ibu? Kalau menurut Ibu sih pemasaran digital itu ya sangat membantu. Kalau aplikasi itu masih jarang peminat, tapi kalau pemasaran digital kayak kita upload via WhatsApp atau Instastory kayak gitu kan banyak yang nonton juga, paling enggak ada sponsor gratis lah gitu, jadi kita nggak usah endorse orang, mau oh ini aku endorse ini biar masarin barangku gitu. Kalau lewat apa digital itu tadi kan itu lumayan membantu sih, jadi nggak perlu repot-repot kayak endorse orang atau apa gitu. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga membantu yang menonton ya. Iya.